Jadi ada seorang cowok namanya Chandra. Chandra ini bisa dibilang berangkat dari keluarga yang cukup kaya. Bokapnya Chandra tuh petinggi di suatu perusahaan, dia emang tajir lah. Dan mereka ini tinggal di Bandung by the way. Nah bokapnya Chandra ini punya banyak tanah dan rumah, dan juga udah nyiapin rumah buat anak-anaknya yang nantinya masing-masing udah pada punya keluarga sendiri. Chandra ini umurnya hampir 30-an dan kerja juga di perusahaan bokapnya. Nah, di tahun 2017 akhirnya Chandra nikah sama pacarnya. Sebut aja nama pacarnya ini Tira. Dan mereka tinggal di salah satu rumah yang dikasih sama bokapnya Chandra yang gue bilang tadi, di daerah Bandung juga. Nah, rumah yang dikasih ke Chandra ini rumah yang udah rada tua, gak gede-gede banget juga. Rumah yang tanahnya sedang, rumahnya gak tingkat. Interiornya juga emang udah rumah lama gitu, tapi layak dipakai. Karena udah diberesin sama bokapnya Chandra, biar Chandra bisa langsung pakai rumahnya sama istrinya gitu loh. Singkat cerita, Chandra dan Tira ini pindahlah ke sana, ke rumah itu. Dan seminggu 2 minggu semua lancar-lancar aja. Sampai di satu malam, kondisinya Chandra ini baru balik dari kantor. Terus dia ke kamar mandi buat buang air besar. Duduklah tuh dia sambil main HP. Lagi asik-asik main HP, tiba-tiba Chandra ini ngerasa dari belakang tuh kayak ada sesuatu yang nyentuh punggungnya dia gitu. Refleks Chandra nengok ke belakang, gak ada apa-apa. Dia mikir, oh mungkin gue salah aja kali, salah ngerasa gitu. Lanjutlah dia main HP lagi sambil buang air besar. Tapi gak lama setelah itu, Chandra ngerasa lagi ada sesuatu yang nyentuh punggungnya untuk kedua kalinya. Dan kali ini dia ngerasa yang nyentuh punggungnya tuh kayak rambut yang dikibas ke punggungnya dia gitu loh. Kebayang gak sih Mui? Nat? Oh iya. Chandra ngerasa aneh karena ya Chandra tuh rambutnya pendek. Dia coba nengok ke belakang lagi, tapi tetap gak ada apa-apa. Di situ Chandra risih banget tuh, kayak dia ngerasa yakin banget ada sesuatu yang nyentuh punggung dia, dan itu rasanya kayak rambut gitu loh, rambut panjang gitu. Chandra coba dongak ke arah atas karena di belakangnya dia tuh kayak ada jendela ventilasi buat sirkulasi udara di kamar mandi gitu loh. Kebayang gak sih? Nah Chandra takut ada orang iseng yang kayak ngintipin dia, atau kayak iseng mainin rambut atau apa tiba-tiba di kamar mandi gitu kan. Tapi dia coba cari-cari gak ada apa-apa. Dia lihat sekeliling kamar mandi juga gak ada apa-apa gitu loh. Ya udahlah, dari situ Chandra coba buat positive thinking dan selesain urusan ya buang air besar dia, terus keluar dari kamar mandi. Dan hal itu coba dibawa santai aja sama Chandra. Tapi ternyata beberapa hari kemudian tiba-tiba istrinya Chandra, si Tira, itu keluar dari kamar mandi, teriak-teriak dan ngomong ke Chandra kalau dia ngerasa digangguin di kamar mandi. Diceritain tuh sama Tira, pas dia lagi buang air di kamar mandi, Tira nih ngerasa kayak ada rambut nyentuh pahanya dia. Tira yakin banget itu rasanya kayak rambut, karena kayak rambut ini nyentuh pahanya dia gitu loh. Tapi beda dari Chandra, Tira ini ngeliat sesuatu. Tira bilang kalau dari arah jendela kecil di bagian belakang atas kloset itu ada tangan panjang banget muncul dari jendela itu. Tangannya tuh berurat dan keriput, kukunya panjang, nyoba buat narik kepalanya Tira. Ngelihat kayak gitu Tira langsung teriak dan lari keluar dari kamar mandi. Resah dong Chandra dan Tira ini. Mereka ceritalah sama pembantu yang ada di rumah mereka, di rumah baru ini. Yang mana ternyata pembantunya ini tuh pembantu rumah yang udah kerja, bahkan untuk pemilik rumah sebelumnya yang tinggal di situ. Nah di situ Simbo ini tanpa ragu-ragu langsung cerita panjang lebar. Tapi yang intinya tuh dulu dia ngasih tahu kalau yang punya rumah ini namanya Pak Warsito. Dan dia ini semacam anak buahnya bokapnya Chandra. Di satu waktu Pak Warsito ini kena musibah. Anaknya dia sakit keras sampai tabungannya Pak Warsito ini habis, dan akhirnya Pak Warsito minjem duit ke bokapnya Chandra. Nah bokapnya Chandra ini minta jaminan atas ya utangnya si Pak Warsito itu. Bokapnya Chandra minta jaminannya tuh rumahnya Warsito ini, yang awalnya si bokapnya Chandra tuh ngomong kalau rumah ini jadi jaminan formalitas aja, ya buat keamanan juga gitu loh. Nah di situ Warsito nggak mikir apa-apa, ya udahlah gue butuh duitnya juga gitu kan. Tapi singkat cerita, anaknya Pak Warsito ini nggak bisa ketolong, meninggal. Dan dengan keadaan tabungannya Pak Warsito ini udah habis, utang ke bokapnya Chandra juga udah banyak, dan dia nggak bisa bayar. Pas dia minta keringanan, bokapnya Chandra ini nggak mau. Sampai akhirnya yang tadinya rumah itu dijadiin jaminan cuma buat formalitas doang,
rumah ini malah diambil sama bokapnya Chandra. Dan keluarga Warsito tuh dipaksa keluar dari situ. Warsito kesel banget Moy, Nat. Karena ya itu rumah dia satu-satunya. Warsito dan keluarganya juga udah lama tinggal di situ. Tapi rumahnya diambil paksa sama bokapnya Chandra gitu loh. Sampai sebelum pergi pun Warsito bilang ke Simbo ini, ke pembantunya, kalau dia tuh gak rela rumah ini diambil. Dan dia ngomong kalau dia bakal bikin rumah ini gak nyaman buat ditinggalin bokapnya Chandra ataupun siapapun yang bakal tinggal di situ. Nah pembantunya Simbo ini itu ngira itu cuman omongan biasa aja, kayak cuman ancaman aja gara-gara Warsito kesel rumahnya diambil. Makanya Warsito ngomong kayak gitu. Tapi ternyata ngedenger ceritanya Chandra sama Tira, jadilah apa yang diancam sama Warsito itu beneran kejadian kan. Pembantunya ini pun udah ngasih tahu ke bokapnya Chandra tentang apa yang dibilangin sama Warsito, kayak ancaman itu. Dan malah Simbo ini dimarahin balik sama bokapnya Chandra. Setelah denger kayak gitu, Chandra dan Tira nih emang takut, tapi mereka coba buat ya tahan lah dan banyakin ibadah, coba banyakin doa di rumah. Mereka juga coba pakai kamar mandi yang lain, gak pakai kamar mandi yang biasa mereka pakai. Tapi ternyata gangguannya gak berhenti di situ.